Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji UKIN DLPTK UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Perkenalkan, nama saya Nur Elo Faikotul Himmah. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 3 Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Sekaligus saya mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, Sabtu 25 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran real teaching sebagai rangkaian kegiatan PPG Daljab Batch 2 tahun 2024 di kelas 6 dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema Indahnya Ketetapan Allah, yakni beriman kepada qada dan qadar dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa hebat. Terima kasih, semuanya sehat-sehat. Sebelum melakukan pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon untuk ketua kelas segera memimpin doa. Siap berdiri. Hormat kepada guru. Bagian anak, Duduk kembali. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. terima kasih. Semoga dengan diawali dengan doa, pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, Ibu Guru akan mengecek kehadiran anak-anak. Di toleh kanan kirinya adakah bangku yang kosong? Tidak, semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah, berarti semuanya masih kita diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita dapat belajar dengan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelumnya mari kita sebelum mengawali pembelajaran, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, atulah pendukungmu, Arya proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Terima
akan menanyakan pertanyaan pemantik. Ya, sebelumnya Ibu Guru tanya, kemarin materi kita apa? Kita membahas materi apa? Mengaji Al-Quran surah Al-A'la. Di surat Al-A'la. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi beriman kepada qada dan qadar. Sebelumnya Ibu Guru akan menanyakan pertanyaan pemantik. Yang pertama, nanti kalau bisa angkat tangan, ya. Bagaimana jika kamu mengalami sebuah peristiwa yang tidak sesuai dengan harapanmu, dan apa yang bisa kamu pelajari dari kejadian itu tentang ketetapan Allah? Siapa yang bisa angkat tangan? Mimi, silakan dijawab. Jika mengalami peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan, saya bisa belajar bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Dan kita tidak selalu mengerti firman-Nya. Nah, jadi pertanyaan pertama, bagaimana jika kamu mengalami peristiwa? Berarti kita mau tidak mau juga harus menerima, karena kita tidak tahu ada hikmah apa di balik peristiwa tersebut. Karena Allah menciptakan kehendak, itu pasti ada hikmah yang bisa kita pelajari. Untuk pertanyaan pemantik kedua, jika kita melihat seseorang yang mendapatkan ujian hidup yang berat, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tersebut? Siapa yang bisa? Mas Akin, silakan. Untuk membantu seseorang yang mendapat ujian hidup berat, kita bisa memberikan dukungan emosional dengan kisah inspiratif, mengingatkan dirinya sabar, dan membantu mereka untuk tetap berusaha sambil menerima takdir Allah dengan lapang dada. Ya, jadi kita melihat seseorang mendapatkan ujian hidup berat, gimana? Kita memotivasi, memberikan cerita yang baik-baik, apa terus mengajarkan untuk bersikap ikhlas, lapang dada, dan menerima atas takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Baik, dari pertanyaan pemantik tersebut kita akan mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan tentang pengertian qada dan qadar serta keterkaitannya dengan rukun iman, ya. Karena qada dan qadar itu termasuk rukun iman. Yang kedua, mengidentifikasi contoh-contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Berkontribusi aktif dalam diskusi kelompok. Nanti dibentuk kelompok, kalian harus berkolaborasi aktif, ya, berkontribusi secara aktif. Kemudian anak-anak dapat menunjukkan sikap sabar, ikhlas, dan tawakal dalam menghadapi qada dan qadar. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, mari kita melihat tayangan video tentang qada dan qadar. Ini videonya, silahkan diperhatikan baik-baik, diamati dengan baik-baik. Baik anak-anak, mari kita melihat video pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon diamati dengan seksama, dengan teliti, dengan cermat, agar kalian bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kali ini adalah untuk iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Anak yang soleh dan solehah, pernahkah anak-anak membayangkan kenapa anak-anak lahir di Indonesia bukan lahir di Jepang misalnya,
akan lahir di Korea misalnya. Pernahkah anak-anak berpikir kenapa saya lahir dari orang tua yang saat ini, bukan lahir jadi anaknya presiden misalnya? Nah, yang soleh dan soleha itu merupakan qada, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akan bahas apa pengertian qada dan apa pengertian qadar. Secara bahasa, qada adalah hukum, artinya ya, qada artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan Allah. Secara istilah, qada artinya ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Jadi, anak-anak sebelum lahir ke dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah terlebih dahulu bahwa anak-anak akan lahir dari orang tua yang sakti. Pengertian qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan dan hukuman. Secara istilah, qadar adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah. Iman kepada qada dan qadar yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk ini, sendiri kita dianggap dari anak-anak merupakan ketentuan, ketetapan dan kehendak dari Allah. Jika ingin hidupnya sukses, maka harus berusaha dengan tekun. Contoh yang ketiga, jika ingin tercapai cita-citanya, harus rajin berdoa dan pantang menyerah. Nah, ada yang jadi dokter misalnya, harus rajin belajar, rajin berdoa, meraih cita-citanya supaya jadi ingin jadi desainer misalnya, ingin jadi pengusaha misalnya, maka cita-cita itu harus diiringi dengan rajin berdoa dan pantang menyerah. Baik, setelah tadi mengamati video, anak-anak sudah paham? Pertanyaannya, qada itu apa? Qada itu adalah sesuatu hukum dan atau ketetapan Allah sejak zaman azali. Ya, dari dulu sebelum Allah menciptakan dunia dan seisinya, Allah sudah menciptakan qada, sudah mempersiapkan semuanya. Kalau qadar maka perwujudan dari ketetapan Allah. Di sini ada dua gambar yang berbeda. Yang pertama ini contohnya qadar, yang ini contohnya qada. Dari gambar sini paham? Paham enggak? Apa? Dari gambar di depan, Samen paham dengan perbedaan gambar ini? Yang gambar sebelah kiri itu adalah simbol seorang anak. Kita sebagai anak tidak bisa memilih kita akan dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Kita tidak bisa memilih orang kita dilahirkan oleh orang tua siapa. Itu adalah namanya qada ya. Kalau qadar, nih pertumbuhan bayi dari kecil terus menuju anak-anak, menuju dewasa, menuju terus tua, itu namanya qadar. Qada itu intinya kalau qada itu tidak bisa berubah, sudah pasti
Contoh itu laki-laki, laki-laki tidak boleh dirubah, nggak boleh dirubah. Kalau qadar itu bisa dirubah dengan cara berusaha. Berarti kalau qadar adanya siang dan malam, terus adanya kematian, terus berputaran planet, kemudian matahari terbit dari arah timur, terbenam dari arah barat. Kalau ingin jadi anak yang sukses harus rajin belajar. Kalau ingin jadi anak yang kaya, orang yang kaya harus rajin bekerja. Namanya qadar, bisa diubah dengan usaha manusia. Allah tinggal mengabulkan. Takdir dibagi menjadi dua, takdir mu'alaq dan takdir mubram. Mubram dan mu'alaq. Takdir mubram itu tidak kayak seperti kodok. Kalau takdir mubram itu takdir yang tidak bisa diubah, contoh kematian, jenis kelamin, perputaran planet, itu namanya takdir mubram. Apa? Takdir mubram. Kalau takdir mu'alaq itu takdir yang bisa dirubah dengan usaha dan doa. Contohnya tentang tadi, kalau ingin kaya ya bekerja, ingin jadi anak yang sukses belajar. Itu takdir mu'alaq. Ini ya, ini takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah dengan usaha manusia. Kalau takdir mubram, takdir yang sudah pasti terjadi dan tidak dapat diubah. Ini upaya meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar. Yang pertama, meningkatkan ilmu, harus rajin belajar dengan ilmu agama maupun ilmu umum. Yang kedua, selalu rajin berdoa dan selalu bersyukur atas segala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian selalu berbuat baik dan beramal saleh. Sikap terhadap takdir. Nah, kita harus punya sikap takdir kepada takdirnya kita sendiri. Yang pertama, ikhtiar. Apa tuh ikhtiar itu? Berusaha. Berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berusaha untuk kedepannya lebih baik. Nah, terus berdoa. Kalau udah berusaha, terus berdoa, kemudian tawakal. Apa tawakal? Pasrah. Yang pertama ikhtiar, berusaha, berdoa, tawakal, terus bersyukur. Ini urutannya ya. Yang pertama kita harus berusaha, kemudian berdoa, pasrah, bersyukur. Kalau udah bersyukur kita harus bersabar. Ini adalah urutan sikap terhadap takdir kita yang sudah ditentukan oleh Allah. Hikmah dan manfaat iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, kita akan tenang, jiwa kita tenang, pikiran kita tenang. Ini sudah jadi takdir saya. Kalau saya ingin menjadi lebih baik, saya akan berusaha dan terus berdoa. Kemudian manfaatnya akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, menghilangkan rasa khawatir dan cemas. Tidak ada rasa khawatir kalau sudah kita beriman kepada qada dan qadar, selalu bersyukur dan membuat hidup lebih bermakna. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada? Ya, semuanya paham? Baik, kalau sudah paham, ibu guru sudah membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Sekarang segera berkumpul kepada kelompoknya masing-masing. Sudah kumpul bersama kelompoknya? Kelompok satu mana? Ini Bu Guru akan membagikan LKPD. Nanti Bu Guru di LKPD ini ada
ada suatu masalah, nanti masalah tersebut kalian pecahkan, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ya? Dibaca, diteliti, dikerjakan dan didiskusikan dengan kelompok. Nanti setelah itu, setelah didiskusikan, nanti dipresentasikan. Kita estimasi waktu berapa menit? 15 menit itu. Ya, 15 menit ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 5. Nanti waktu presentasi, setelah teman misal kelompok 1 maju, nanti ada salah satu kelompok yang mengajukan pertanyaan, ya, pertanyaan tentang diskusi yang sudah dikerjakan oleh kelompok yang maju. Paham? Sudah paham? Baik, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Paham tak? Baca kasusnya, kemudian diselesaikan masalah yang ada di kasus. Sudah 15 sudah berlalu semuanya. Sudah selesai ya mengerjakan? Sudah. Kalau sudah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Sudah? Sudah. Selanjutnya kelompok 2 segera maju ke depan. Biasa dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Seorang siswa bernama Amin merasa sedih karena ia gagal lolos dalam lomba yang telah dipersiapkannya selama berminggu-minggu. Dia merasa kecewa dan berpikir bahwa semua usahanya sia-sia. Diskusi dengan kelompok nyata bagaimana kota dan kode diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang siswa belajar dengan giat
untuk mendapatkan nilai yang baik. Namun jika hasilnya tidak sesuai harapan, ia harus menyadari bahwa nilai tersebut adalah kata Allah yang telah ditetapkan untuknya. Tugasnya adalah mengevaluasi kekurangan dan memperbaikinya di masa depan. Sudah? Sudah. Terima kasih atas presentasi anak-anak. Terima kasih atas diskusi yang sudah kalian lakukan. Sekarang guru akan memberikan tanggapan tentang hasil diskusi dan hasil presentasi ya. Untuk diskusi kalian sudah baik, berkolaborasi, berkontribusi, bekerja sama dengan baik. Untuk presentasi mohon lebih untuk percaya diri ya, untuk lebih percaya diri agar lebih maksimal kalian dalam mengutarakan hasil diskusi. Baik, tetap semangat, tetap semangat. Satu lagi, tetap semangat. Baik, guru akan memberikan ice breaking. Nih. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyakin. Baik, sudah kembali bersemangat? Sudah? Baik, ini guru akan membagikan lembar soal individu. Dimohon anak-anak untuk mengerjakan. Ini bukti bahwa kalian sudah memahami materi pada pagi hari ini atau belum. Silakan dikerjakan sesuai kemampuan kalian. Bisa anak, ayo gerak dikumpulkan. Dikumpulkan. Terima kasih atas jawaban yang sudah anak kerjakan. Baik, anak-anak, ibu guru akan merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Gimana perasaan anak-anak mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah materi pada pembelajaran hari ini sudah memahamkan? Jadi anak-anak semuanya, apakah ada pertanyaan dari materi pembelajaran pada pagi hari ini? Semuanya paham? Baik. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kesimpulannya adalah beriman kepada qadar. Itu berarti kita meyakini atas bahwa segala peristiwa di dunia itu baik menyenangkan, baik yang tidak menyenangkan, itu semuanya adalah bagian dari qada dan takdirnya Allah. Kita harus mau tidak mau, bisa tidak bisa harus menerima takdir yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Berusaha beramal soleh. Kita akan dengan beriman kepada
pada kelompok kegan, kita akan lebih bersabar, lebih ikhlas, lebih tawakal dalam menghadapi semua cobaan, semua musibah, semua yang terjadi di dunia ini. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Baik, itulah kesimpulan pada materi pada pagi hari ini. Semoga materi yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah untuk kita semua, untuk sekarang dan yang akan datang. Ya, terima kasih anak-anak. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada dari awal hingga akhir ada kata-kata ibu guru yang kurang berkenan. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat bisa belajar bersama-sama kembali di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.